Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'. Para sahabat amanah rahimakumullah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah mengikuti channel Amanah Community. Amanah Community adalah sebuah komunitas yang membernya ada di beberapa daerah, di beberapa kabupaten, bahkan di luar Kalimantan. Visi dan misi kita adalah seperti yang tercantum ya, saya perhatikan di sini, mencerahkan, mencerdaskan dan menerangi kegelapan. Artinya kita berusaha untuk menjadi penerang ketika orang-orang berada di dalam kegelapan, bagaimana dia harus bersikap. Orang-orang berada dalam kebingungan. Nah, terkait dengan konflik akhir-akhir ini di dunia medsos yang bawa-bawa nama ada di sana ada nama Abah Guru Sekumpul juga dibawa-bawa. Saya ingin berikan sedikit tips untuk para sahabat amanah rahimakumullah. Pertama, terkait dengan video-video saya, beberapa video saya yang akhir-akhir ini viral, yang kemudian ini diarahkan oleh sebagian orang untuk menyerang lawannya. Perlu saya klarifikasi bahwa video saya tidak ditujukan kepada individu tertentu. Saya tidak menyerang orang tertentu, saya tidak memaksudkan kepada individu tertentu, tapi itu adalah statement-statement yang ditujukan kepada umum, siapa saja. Karenanya mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasabu, sebagaimana nasihat baginda Rasulullah SAW. Karena kalau kita sibuk koreksi orang lain, kita sibuk dengan urusan orang lain, kita nanti akan lupa dengan urusan kita sendiri. Kita nantinya akan rugi. Kemudian para sahabat amanah rahimakumullah, terkait dengan istilah muhibbin, istilah pecinta yang akhir-akhir ini rame begitu ya, muhibbin Abah Guru Sekumpul, pecinta Abah Guru Sekumpul. Saya kira perlu kita perhatikan, kalau memang kita ingin benar-benar mencinta, disebut sebagai pecinta Abah Guru Sekumpul, ya, dicap sebagai pecinta Abah Guru Sekumpul, maka kita harus perhatikan apakah jalan kita mengikuti jalan beliau. Abah Guru Sekumpul dalam sejarah hidupnya, kenapa saya di sini bicara tentang berani bicara begini sejarah hidup Abah, karena perlu saya beritahu bahwa dulu saya alhamdulillah diikutkan ketika dibentuk tim yang meneliti dan menuliskan tentang sejarah Abah Guru Sekumpul, yang kami dulu menghasilkan satu buku besar itu 500 halaman lebih, dan satu yang kecil yang dicetak yang Bughyatul Muhibbin. Mungkin para sahabat amanah ada yang punya Bughyatul Muhibbin itu ya. Saya termasuk ketika tim penulisan itu. Jadi saya bisa berbicara tentang sejarah Abah Guru Sekumpul. Kalau kita lihat sejarah hidup beliau adalah orang yang proporsional di dalam hal apapun ya. Di dalam hal apapun Abah proporsional. Abah tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Dan Abah juga tidak pernah menyerang individu tertentu. Dalam pengajian-pengajian Abah itu selalu disampaikan secara umum. Hanya saja kadang ada oknum-oknum yang membawa statement Abah untuk menyerang suatu kelompok atau orang tertentu. Padahal Abah hanya menyampaikan secara umum. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita memang ingin ikut jalan Abah Guru Sekumpul. Dan kita perlu untuk kritis menyikapi apapun yang terjadi, ya, kita perlu bersikap kritis. Ketika ada orang mengatasnamakan Abah Guru Sekumpul, kita perlu mempertanyakan, apa memang seperti ini jalan Abah Guru Sekumpul? Tanyakan ke dia, begitu ya. Karena walaupun misalkan seseorang muhibbin Abah, belum tentu dia bisa mengikuti sepenuhnya jalan Abah. Walaupun seseorang itu adalah murid Abah, belum tentu dia bisa mengikuti sepenuhnya jalan Abah. Jadi kalau kita ingin proporsional juga, kita ikuti mana yang sesuai dengan Abah. Yang tidak sesuai jangan kita ikuti. Namun kita juga jangan menyerah. Begitu ya. Saya contohkan begini. Ada beberapa misalnya ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Misalkan begini.
terkait dengan ini kebetulan kita mau jelang Ramadan ya, dan nanti kita akan sampai ke, insya Allah mudahan panjang umur, sampai ke Idul Fitri ya. Ketika mengawali puasa, ketika berhari raya, Abah selalu ikut pada keputusan pemerintah. Nah, jadi inilah jalan Abah. Ketika misalkan ada murid Abah yang berbeda jalan dengan Abah, kalau kita memang mau ikut Abah, ya kita ikut Abah, tidak ikut dia, walaupun dia murid Abah. Kemarin dalam video sebelumnya saya sudah contohkan tentang mazhab ya, saya sudah berikan analogi tentang mazhab. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Nah, kalau kita mau ikut mazhab Maliki, ketika ada pendapat Syafi'i yang berbeda dengan pendapat Imam Malik, kita tidak ikuti pendapat ini, karena kita bermazhab Maliki. Begitu juga antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, ada pendapat-pendapatnya yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, ya, mana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berbeda dengan mazhab Syafi'i tidak kita ikuti, walaupun dia murid, begitu ya. Tapi tetap juga kita tidak boleh menafikan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Jadi begitu ya, kita tetap proporsional. Nah, misalkan tadi, ketika ada murid Abah yang lebarannya berbeda dengan pemerintah, yang mengawali Ramadan berbeda dengan pemerintah, kita jangan ikut. Kalau kita memang ingin ikut jalannya Abah Guru Sekumpul. Kemudian, misalnya terkait dengan mencintai zuriat Rasulullah. Abah Guru Sekumpul orang yang sangat mencintai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita istilahkan dengan habaib. Sangat mencintai beliau. Tapi cara mencintai Abah juga harus kita lihat. Abah mencintai para zuriat Rasulullah SAW secara proporsional. Karenanya Abah pernah berstatement, siapapun, habibkah, siapakah, kalau salah tetap pada bujur. Artinya, walaupun seorang habib, kalau jalannya berbeda dengan Abah, kita tidak ikut. Kenapa? Karena kita mencintai beliau sebagai zuriat Rasulullah, tapi jalan beliau yang berbeda dengan Abah, jangan kita ikuti. Gitu ya. Ingat, kita ini ingin ikut siapa? Kalau ingin ikut Abah Guru Sekumpul, kita harus kritis. Mana jalan Abah? Itu yang kita ikuti. Mari kita kaji, kita tanyakan kepada orang-orang yang pernah belajar kepada Abah, orang-orang yang tahu sejarah hidup Abah, kita gali dan kita ikuti. Inilah jalan Abah Guru Sekumpul. Banyak lagi hal-hal lain yang dimana Abah selalu memilih jalan tengah, jalan wasatiyah, jalan yang proporsional, begitu ya. Dan ingat, Abah tidak senang kalau kita sesama umat Islam berkonflik, gitu ya. Abah sangat tidak senang. Abah sangat tidak senang berkonflik. Kita lihat bagaimana sikap Abah terhadap pemerintah misalnya ya. Semua dari kita yang angkatan tua ya, mohon maaf, yang angkatan tua mungkin tahu bagaimana Orde Baru begitu kejam, begitu ini. Tapi Abah tidak pernah mengajak jamaahnya, mengajak murid-muridnya untuk menentang pemerintah. Tidak pernah. Abah tidak pernah menentang pemerintah, berbicara ini pemerintah zalim, ini pemerintah yang terus menerus. Abah tidak pernah seperti itu. Nah, itu adalah jalan Abah. Kalaupun nanti ada murid Abah atau orang yang mencintai Abah atau yang lain yang bersikap berbeda dengan Abah, ya silakan dia berbeda, tapi kita jangan ikut dia, karena Abah tidak seperti itu, begitu. Abah selalu taat kepada aturan-aturan pemerintah. Padahal ya, banyak orang yang mengatakan ya, ini bukan saya hanya menceritakan, banyak orang mengatakan Orde Baru begitu kejam, begitu zalim, gitu ya. Tapi Abah tetap ketika hal-hal yang aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan agama, Abah akan jalankan aturan itu. Termasuk misalkan tentang awal puasa, tentang Idul Fitri dan lain sebagainya. Karenanya para sahabat amanah rahimakumullah, sebelum saya tutup video ini, saya sarankan kalau kita memang ingin ikut jalan Abah Guru Sekumpul, sekali lagi, mari kita gali, mari kita kaji seperti apa Abah Guru Sekumpul. Jangan hanya ambil sepotong-sepotong saja. Oh, Abah Guru sangat ini, begitu ya. Nah, kita gali bagaimana cara Abah Guru melakukan itu. Gitu ya. Bagaimana Abah Guru bersikap dalam urusan sosial, bagaimana Abah Guru bersikap dengan urusan politik, bagaimana Abah Guru bersikap dalam hal-hal lainnya. Kemudian bagaimana Abah Guru menjalankan fikih, bagaimana Abah Guru menjalankan tasawuf, bagaimana Abah Guru mengajarkan atau menjalankan tauhid. Mari kita gali ajaran